Anak-anak yang Ibu banggakan. Untuk minggu kali ini ada materi baru loh, yaitu tentang pertukaran budaya di pentas global. Bagaimana sebelumnya kita sudah membahas kolaborasi budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran materi ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan tradisi, kearifan, serta kebudayaan masyarakat di negara lain. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menampilkan atau mempromosikan budaya, tradisi, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakatan dunia. Dan selain itu, tujuan pembelajaran dari materi ini juga peserta didik diharapkan menampilkan ya atau mempromosikan budaya, tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakat dunia. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu ada yang namanya kearifan dan juga ada yang namanya kearifan lokal. Masing-masing di sini mempunyai sebuah pengertian. Menurut KBBI, kearifan berasal dari kata arif yang artinya bijaksana, yang artinya cerdik dan pandai berilmu. Jadi, kearifan adalah kebijaksanaan atau kecendikiaan. Sedangkan kearifan lokal menurut Wibowo yaitu identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Nah, itu ada pengertian dari kearifan ataupun kearifan lokal. Nah, di sini kita ada contoh nih anak-anak, contoh dari gambar kearifan lokal sendiri di Indonesia. Yang pertama itu ada upacara ngaben di Bali. Yang kedua ini adalah hitanan dengan sisingaan. Ini khas Jawa Barat ya. Biasanya kalau habis hitanan itu orang-orang Jawa Barat itu suka sisingaan ya, keliling-keliling kampung ya kalau di kampung gitu. Dan ini ada juga contoh dari gambar kearifan lokal juga ada payung gelis itu dari hak kota apa khas kota Tasikmalaya. Ada juga ini jajanan tradisional Jawa Barat, ini sudah tidak asing lagi ya, makanan-makanan tradisionalnya ini sama anak-anak banyak dijumpainya. Dan ini selain itu juga kita akan mempunyai apa ya? Mempunyai pengertian baru nih dari tradisi. Tradisi kan biasanya tuh kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan. Nah, ini pengertian tradisi menurut Sujarno Sukamto, tradisi adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan cara berulang-ulang. Nah, salah satu contoh itu misalkan ada tradisi sebuah tradisi apa namanya teh bikin ini apa makanan-makanan tradisional yang dibagikan pada hari Rebokasan. Nah, atau ini ada contoh tradisi lagi, ada ngalaksa. Kalau ngalaksa itu kan ngalap pare, ngalap padi ya, itu di Jawa Barat. Nah, ini juga ada tradisi Gunungan Idul Adha. Itu berada di Yogyakarta. Di situ banyak makanan buah-buahan yang disajikan. Nah, sekarang yang salah satunya itu adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut Edward
Barnett Taylor itu mengatakan kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ya, di sini ada contoh kebudayaan. Di sini ada contoh kebudayaan Indonesia dan juga contoh kebudayaan di luar negeri. Nah, kalau misalkan itu bisa dikolaborasikan dengan budaya asing juga. Nah, anak-anak, dari tadi kita akan mengetahui pengertian nilai, kearifan, tradisi, dan kebudayaan. Maka pengertian nilai adalah sebagai bentuk tradisi yang ada di kehidupan masyarakat. Tradisi ini bisa berubah tergantung dari persepsi orang lain. Apabila dipandang bentuknya, nilainya itu dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, nilai kebenaran, yang artinya cipta, rasio, dan budi pekerti. Yang kedua, itu adalah nilai keindahan atau bisa disebut estetika, yaitu unsur rasa yang bersumber pada diri manusia. Yang ketiga, nilai sosial, yaitu sifat yang sudah ada pada setiap orang. Yang keempat, nilai moral, yaitu pandangan yang berasal dari keinginan seseorang, baik itu karsa atau etika atau nilai kebaikan seseorang. Dan yang terakhir itu ada nilai agamanya, yaitu nilai ini yang berhubungan dengan langsung dengan kepercayaan yang dianut. Sumber utama dari nilai agama itu adalah langsung dari Tuhan sendiri. Nah, maka dari situ sesudah kalian menyimak materi yang sudah saya sampaikan, dan ini ada tugas buat kalian, yaitu tugasnya adalah kalian membentuk sebuah kelompok dan kalian silahkan mencari sebanyak-banyaknya tradisi, adat istiadat, atau kebudayaan dari negara lain serta filosofinya yang mendasarinya. Nah, di sini lalu tuangkanlah dalam tabel sederhana yang sudah saya buatkan. Di sini ada nomor, ada negara, dan ada jenis kebudayaan. Dan di sini setelah itu kalian juga akan ada tugas-tugas yang baru lagi kedua, yaitu adalah tentang membuat tugas kelompok yang menggambarkan tentang suatu kearifan negara yang meliputi 4 aspek, yaitu kearifan, tradisi, budaya, keunikannya, serta produksinya. Yaitu yang pertama, nama benua. Nah, misalkan nih nama benua Australia, kearifannya seperti apa, tradisinya seperti apa, budayanya seperti apa, bahkan keunikannya seperti apa. Silakan kalian melakukan tugas kelompoknya ini bersama tugas kelompoknya masing-masing. Untuk mencarinya boleh kalian searching di internet atau mencari artikel-artikel lain tentang suatu kearifan, tradisi ataupun budaya ataupun dengan serta filosofinya. Nah, anak-anak, kalau misalkan sudah beres, nanti mengerjakannya kalian boleh dipresentasikan dan nanti tugasnya dikumpulkan ke alat email saya, yaitu lindaska.gmail.com. Selamat mengerjakan. Semoga materi kali ini dan tugas kali ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. See you next time.